Iya, ba'an. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan waktu duha yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang halal dan haram, pengobatan dan obat. Sebagaimana yang para jemaah telah ketahui, ya, sempat menjadi pertanyaan atau polemik, ya, atau sesuatu pembahasan yang hangat mengenai halal haram dalam pengobatan, tentang obat-obat yang beredar di sekitar kita, baik itu obat dari dokter maupun obat-obatan yang diimpor, demikian juga obat-obatan herbal dan sebagainya, dan berbagai macam metode pengobatan yang terus berkembang, ya. Baik itu metodenya maupun bahan-bahannya, ya, baik pengobatan modern, tradisional, pengobatan tradisional, ya, berobat dengan cacing misalnya, berobat dengan minyak ular, berobat dengan ini, kalau ingin sembuh, kalau ingin kuat, berobat dengan bayi tikus yang baru lahir, ada ya gitu ya, macam-macam ya. Jadi bayi tikus yang baru lahir, caranya adalah begitu lahir langsung diambil, langsung masuk mulut, ditelan jangkauannya katanya. Banyak metode-metode pengobatan-pengobatan yang kita ini berkembang di sekitar kita, dan memang berobat adalah memang kebutuhan kita sehari-hari yang mungkin kita tidak lepas, ya. Kita mengobati hati, mengobati fisik, ya. Apalagi sekarang banyak yang sering sakit hati, ya. Sakit hati online gitu ya. Itu juga harus diobati juga, tiap hari sakit hati. Kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Orang-orang tua kita, ya, bisa jadi sering berhubungan dengan obat, ya. Katanya orang sih, mungkin tuanya sering ke diskotik, pas muda sering ke diskotik, ya, tuanya sering ke apotek, ya. Kan gitu. Jadi banyak hal, ya, para jamaah sekalian, memang berobat ini dan kita minum obat dan sebagainya memang adalah keseharian kita yang sering kita jumpai. Nah, tentunya dalam agama Islam kita telah mengatur bagaimana halal haramnya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal sudah jelas, haram sudah jelas, dan sudah dijelaskan kaedah-kaedahnya oleh ulama-ulama kita tentang halal dan haram. Dan termasuk salah satu tanda kebaikan dari Allah adalah kita terbesit dalam hati kita, yaitu keinginan untuk mengetahui ini halal atau tidak, ini haram atau tidak. Kemudian termasuk tanda kebaikan dari Allah takut, ya, takut melakukan keharaman, jangan-jangan haram gitu ya. Ini termasuk tanda kebaikan dari Allah apabila kita ingin tahu, ya, ini halal atau haram. Kemudian takut dan sangat khawatir jangan-jangan ini haram, jangan-jangan. Ini merupakan tanda kebaikan dari Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah buat dia paham tentang agamanya. Allah buat dia paham tentang agama sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya tentang agama. Ini halal apa tidak? Ini haram, boleh atau tidak? Ya, ini apa hukumnya?
Kemudian kira-kira solusi dalam agama bagaimana? Jalan keluar menurut syariat bagaimana? Nah, ini semua adalah apabila kita terbetik dalam hati kita, terbesit, terlintas dalam pikiran, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya adalah dengan Allah datangkan kita di majelis ilmu untuk menuntutnya. Dan semoga ya kedatangan kita di sini adalah suatu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menyebutkan, menjelaskan ya hadis tersebut mafhum mukhalafah, ya, artinya pemahaman kebalikannya dalam ilmu usul fikih. Hadis ini berarti kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya, berarti menginginkan keburukan. Arti kebalikannya, Allah buat dia tidak peduli dengan agamanya. Jadi Allah yang membuat, tidak pernah terlintas dalam hatinya dengan tahu halal atau haram, tidak pernah terbesit dalam pikirannya ini bagaimana kalau haram, kalau halal, kalau haram lalu solusinya bagaimana? Kalau tidak boleh, kemudian jalan keluar syariat bagaimana? Jadi Allah tidak pernah tidak membuat pertanyaan, ya, lintasan pikiran seperti itu tidak pernah dibuat dalam hatinya. Dibuat dia cuek dengan urusan agamanya, dibuat dia tidak ada ingin tahu. Ya. Ini adalah bukan tanda kebaikan, atau memang kebalikan disebut ya Allah tidak menghendaki kebaikan tapi keburukan kepada orang tersebut. Ya, sehingga kita ingin tahu halal, haram dan sebagainya, itu terbesit keinginan kita. Itu semoga kita berharap dengan sangat adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia dan di akhirat. Salah satu yang kita bahas yang halal haram sekarang adalah tentang halal haram obat. Tadi kita kasih di mukadimah pengantar, ya, memang menyebar berita-berita tentang halal haram obat. Ya, terlebih khususnya obat-obatan dalam dunia medis, ya, menjadi semacam perbincangan polemik obat-obatan di dunia medis. Ya, kenapa misalnya nanti kita bahas, ya, kita sebutkan dulu misalnya pertama dari bahan-bahannya yang tidak jelas katanya. Kemudian sempat ada berita menyebar obat ini mengandung babi. Kemudian juga obat-obatan ini ya, mengandung bahan kimia yang berbahaya. Ditambah lagi obat-obatan ini diimpor dari negeri non-muslim atau negeri kafir katanya. Negeri yang tidak memperhatikan halal dan haram. Kemudian ditambah lagi isu-isu ada konspirasi, ada bisnis uang di balik obat. Jadi memang sengaja itu mereka Yahudi katanya, ya tertuduhnya Yahudi gitu. Zionis sengaja menciptakan penyakit, mereka juga yang jual obatnya gitu kan. Ya. Dan sebagainya para jemaah sekalian, ini informasi terkait isu-isu tentang obat-obatan di medis, ya. Seperti itu. Sehingga memang kita jumpai ada orang yang anti total terhadap obat-obatan medis, tidak mau sama sekali, anti total dengan beberapa alasan-alasan tadi. Tetapi nanti insya Allah kita akan bahas, ya, ternyata alasan-alasan tersebut tidak tepat sepenuhnya, ya, tidak tepat sepenuhnya. Dan di sini kita ingin tegaskan, ya, apalagi ada informasi-informasi yang tidak benar, ditambah lagi dipertentangkan dengan hadis, dipertentangkan dengan Al-Quran yang ternyata hadisnya tidak benar. Banyak informasi, ya, sehingga muncul sifat-sifat anti total terhadap dunia medis dan pengobatan. Sikap anti total, ya. Beberapa kita bisa katakan, ya, beberapa ikhwan, ya, sudah ngaji bahasanya, tiba-tiba anti total sama dunia medis, tidak mau pokoknya. Kenapa? Karena berdasarkan informasi-informasi yang tidak benar dan tidak tepat. Padahal fakta di lapangan
ulama-ulama kita kalau berobat, ya mereka berobat ke rumah sakit. Mereka pun menggabungkan antara ilmu medis dan ruqyah syariah, bekam dan sebagainya. Mereka mengkombinasikan, tidak perlu dipertentangkan. Ya, apabila kita mendengar berita ada ulama sakit, di mana kira-kira kita dengar beritanya? Sakitnya di mana? Atau menyebar foto ulama sakit gitu. Di mana? Sedang berada di mana? Iya, rumah sakit. Semua obat masuk itu loh. Obat ini masuk, infus masuk dan sebagainya. Itu semua masuk. Obat ini masuk yang katanya orang halal haram gitu kan. Haram dan jelas. Dan insyaallah kita akan bahas nanti. Bahan kimia masuk katanya. Ya, begitu juga tidak hanya ulama-ulama, ustaz-ustaz kita pun demikian. Kalau sakit ke rumah sakit. Semua obat-obatan yang dibilang haram tadi dengan segala macam informasi masuk. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Ya, kita luruskan. Dan banyak yang perlu kita jelaskan nanti tentang obat-obatan dan hukum-hukumnya juga demikian. Hukum-hukum yang lain, ya pengobatan-pengobatan yang baru, metode pengobatan dan pengobatan yang tadi hukum cacing dan sebagainya. Insya Allah kalau waktunya cukup kita akan jelaskan nanti ya. Baiklah para jemaah sekalian, kita mulai dengan ini yang paling sering ditanyakan ya, tentang halal haram obat medis ya. Obat medis, karena pengobatan medis ini pengobatan seluruh dunia dan ini yang diakui ya, kedokteran medis diakui seluruh dunia, dipakai seluruh dunia. Kenapa? Karena sudah teruji, terbukti dengan pendidikan, pendidikannya juga bertahap, harus sekolah dulu, ada kompetensi, ada ujian, ada apa, sehingga seluruh dunia memakai, sepakat semuanya dan sebagainya, dengan penelitian yang valid dan sebagainya, dengan berbagai macam metode. Ini banyak yang menanyakan bagaimana hukumnya gitu, menyebar hukumnya dan sebagainya. Kita hukum dari kita jelaskan dulu bahwasanya ada satu kaidah para jemaah sekalian, kaidah yang menyebutkan bahwasanya al aslu fil asya'a al ibahah. Hukum asal sesuatu adalah mubah, ya tidak? Hukum asal sesuatu mubah. Lebih tepatnya hukum dalam urusan dunia. Ya, hukum dalam urusan dunia. Ini hukum asalnya mubah. Ya, berbeda dengan ibadah. Al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang membolehkan. Kalau tadi urusan asya, urusan dunia, itu hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini simple agama kita kan. Kayak ini simple. Ya, contohnya sholat subuh gitu kan. Salat subuh ya 3 rakaat haram, 4 rakaat haram, 15 rakaat haram. Sampai ada dalil yang membolehkan, yang menegaskan berapa? 2. Demikian juga dengan urusan ya, kita sekarang urusan dunia terserah, mau dagang kayak mau apa, kita mau loncat, mau lari, mau apa kan terserah. Boleh semuanya sampai ada dalil yang mengharamkan. Kemudian cabang dari kaidah ini al-aslu fil asya al-ibahah, kalau kita dalam ilmu usul fikih ini ada qawaid fiqhiyah al-kubra. Ini yang kubro, yang besar. Nanti ada cabang-cabangnya lagi. Dan salah satu cabang dari kaidah ini adalah al-aslu fil at'imah wa ashribah ya, halal. Hukum asal dari makanan dan minuman yang dimasukkan ke mulut gitu ya. Hukum asalnya apa? Halal hukum asalnya. Hukum asalnya halal. Dan ini termasuk apa? Termasuk obat. Obat yang kita makan dan kita minum. Jadi hukum asal dari obat dan hukum asal dari makanan, obat, hukum asalnya adalah halal, boleh dimakan. Sehingga kalau kita ingin mengatakan obat ini haram atau makanan ini haram, hukum ya apabila kita ingin bilang haram, maka datangkan dalil. Pertama dalil
yang menyatakan bahwasanya ini haram. Yang kedua, kita datangkan bukti nyata. Bukti nyata bahwasanya dia ini haram atau mengandung hal yang haram. Ya, paham para jamaah ya? Jadi hukum asalnya apa? Halal. Kalau kita ingin bilang haram, pertama, dalilnya apa dulu? Apa dalil yang mengatakan ini haram? Yang kedua, bukti yang nyata. Bukti yang tegas bahwasanya dia ini mengandung yang haram. Contoh para jamaah sekalian, yang pertama, dalil. Ya harus dalilnya apa dulu? Misalnya mengandung babi, oh iya. Iya kan? Obat ini mengandung babi. Ya udah haram berarti kan? Ya. Karena ada dalil mengatakan babi haram. Ya, babi haram. Kemudian yang kedua ada bukti yang nyata, bukti yang benar-benar mengandung babi. Sekarang kita buktikan apa buktinya bahwasanya ini mengandung babi. Kalau tertulis dalam obat tersebut mengandung babi, ya udah haram. Atau tertulis komposisinya, ya, komposisinya adalah babi, ya bahasanya biasanya porsin, ya. Porsin babi, bovin sapi biasanya itu bahasa dalam medisnya. Ada porsin sekian persen babi, ya, berarti haram berarti. Nah, khusus yang kedua ini, kenapa kita sebutkan tadi? Kita sebutkan bukti yang nyata. Kenapa? Karena ada kaidah usul fikih juga yang menyebutkan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu hal yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi tidak boleh kita mengatakan obat ini haram. Kenapa? Karena katanya mengandung babi. Kemudian yang kedua, jangan-jangan mengandung babi karena dari negara kafir. Nah, ini tidak bisa menghilangkan keyakinan tadi. Hukum asalnya apa para jemaah sekalian? Halal. Jadi tidak bisa hilang karena semata-mata keraguan-raguan tadi. Kan kalau katanya masih ragu-ragu tuh yakin, ya obat ini pokoknya haram deh. Kenapa emang ahli? Katanya ada babinya gitu. Nah, baru katanya. Ya kan? Atau enggak, itu kan konspirasi. Jangan-jangan dimasukin Yahudi diam-diam. Di komposisinya sih tidak ditulis, atau tidak ada tulisan babinya, tapi kan jangan-jangan tahu sendiri Yahudi ahli, ya walam tardo angkal Yahudi walam Nasoro gitu, ya. Nah ini para jamaah sekalian tidak bisa menghilangkan hukum, mengganti hukumnya tadi al-yaqinu la yazulu bisyak. Dan ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya obat, makanan juga, minuman juga berlaku seperti ini. Kalau ingin membuktikan makanan ini haram, pertama, apa dalilnya dia ini mengandung yang haram? Babi kah? Apakah yang misalnya mengandung ini kah? Yang kedua, ada bukti nyata atau tidak? Kalau enggak, ya sudah kembali ke hukum asalnya, yaitu halal. Ya. Jadi kembali ke hukum asalnya, yaitu halal. Kenapa? Karena kaidah ini dibangun dari jadi kaidah usul fikih itu ada dalilnya juga, gitu. Dalilnya juga dibangun dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah lah yang menciptakan bagi kalian semua yang di muka bumi ini. Namanya bagi kalian, silahkan monggo gitu. Nah, silahkan pakai, boleh. Nah, hukum asalnya apa? Halal. Ya. Jadi hukum asalnya ini adalah apa namanya? Halal. Ya, itu terkait dengan semua obat, semua makanan termasuk obat medis juga. Hukum asalnya halal. Ya. Dan ini kaidah berpikir kita, jangan sampai kita bertanya, "Ustadz, apa hukumnya makanan ini halal?" gitu. Ya, jangan sampai begitu cara berpikir, cara berdalilnya. Ya. "Ustadz, apa hukumnya halal?" Mana bukti kehalalannya, Ustadz? Gitu. Ya.
Itu kan obat dari negeri kafir. Sekarang buktikan kehalalannya. Ini cara berpikir yang terbalik. Ya, cara bukti yang terbalik. Maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Ya, hukum asalnya. Nah, kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang hukum asal ya. Kita berpikir seperti ini, dan para jamaah sekalian, praktek ulama demikian. Praktek ulama kita demikian. Ya. Kemudian kita jelaskan juga tentang syubhat, ya. Syubhat. Ini juga ada yang salah paham tentang memahami syubhat. Ya. Jadi ini obat dari mana? Ini obat dari negeri kafir katanya. Kan? Ini halal apa enggak? Gitu. Kan negeri kafir. Jangan-jangan gitu kan. Ya, apalagi tahu sekarang ini kan ada Zionis gitu ya. Konspirasi. Ya. Gimana nih? Jangan-jangan haram, jangan-jangan gitu. Ya. Dia bilang gitu kan ya. Sekarang minta bukti halalnya gimana gitu. Kalau enggak saya belum gitu ya. Kalau tidak minimal ini syubhat amin gitu ya. Apa katanya? Minimal syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat ya. Faqad istabra'a sedikit yang tahu tidak? Iya tidak? Ya. Banyak manusia yang tidak tahu, berarti ada sedikit orang yang tahu. Ada yang tahu, berarti kan? Yang tahu. Sehingga yang namanya syubhat pertama relatif. Yang namanya syubhat apa? Relatif. Bagi kamu syubhat, bagi saya enggak. Karena saya sudah tahu. Kemudian tidak boleh kita menyebarkan fatwa secara umum. Perhatikan ya, fatwa secara umum. Tidak boleh menyebarkan fatwa secara umum di halayak ramai, apalagi di sosmed misalnya. Sosmed kan publik ya. Sosmed ruang publik ya. Menyebarkan di sosmed obat ini hukumnya syubhat. Itu tidak boleh. Kenapa? Syubhat relatif. Bagi kamu syubhat, bagi saya tidak. Karena saya sudah tahu semuanya. Saya sudah tahu semuanya. Tidak boleh kita. Kemudian ada tidak fatwa ulama hukumnya ini syubhat gitu? Ada tidak? Tidak ada. Ini yang pertama. Jadi syubhat namanya syubhat relatif. Dan syubhat tersebut hilang apabila orang yang tahu tersebut telah memberitahu. Maka syubhatnya hilang. Para jemaah sekalian, pada obat-obat tersebut ya, pada obat, pada apa dan sebagainya, itu kandungannya jelas tidak para jemaah sekalian? Pada obat-obatan jelas tidak komposisinya? Jelas. Obat-obatan, coba periksa semua obat-obatan. Jelas tidak kandungannya? Jelas ya. Nah. Kalau sudah jelas, berarti bahannya syubhat atau tidak jelas atau syubhat barangnya? Kalau sudah jelas komposisinya apa saja? Ini syubhat atau jelas? Jelas berarti kan. Kalau sudah komposisinya disebutkan, apanya disebutkan dan sebagainya disebutkan, ini syubhat atau sudah jelas barangnya? Jelas barangnya. Sehingga pertama tidak bisa ya. Tadi yang kedua berarti ya, tidak bisa dikatakan syubhat pada sesuatu yang sudah jelas isinya. Dari mana? Ya tidak. Ya. Tidak bisa disebut syubhat bagi sesuatu yang sudah jelas kandungannya, ditulis kandungannya yang tersebut. Ya. Dan tidak bisa, tadi kita sebutkan tidak bisa sesuatu yang sudah yakin kemudian karena sekedar prasangka, jangan-jangan katanya kemudian berubah hukumnya, tidak bisa dalam Islam. Tadi kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyahad. Sehingga para jemaah sekalian ada dua hal yang perlu kita luruskan tentang syubhat ini yang beberapa orang salah paham. Yang pertama, syubhat relatif. Bagi antum syubhat, bagi saya tidak. Sehingga tidak bisa kita sebarkan fatwa umum bahan ini syubhat. Tidak bisa.
Kemudian yang kedua, khusus untuk obat-obatan, makanan dan sebagainya, itu sudah bukan barang syubhat lagi karena komposisinya jelas. Sekarang tugas kita, tugas Anda kalau ingin mengatakan makanan ini haram, obat ini haram, tugas Anda tuh periksa komposisinya. Buktikan komposisi tersebut. Pertama ada dalil yang bilang haram, yang kedua bukti sudah bukti nyata berarti. Nah, dia itu haram. Begitu caranya. Ya. Sehingga tidak akan bisa kembali, tidak bisa hukum itu berubah hanya karena prasangka. Para jemaah sekalian, contoh ya dalam penerapannya, bahwasanya sesuatu hukum yang yakin tidak bisa berubah hanya karena prasangka. Ini tidak bisa berubah. Contoh para jemaah sekalian, dalam agama kita, sembelihan ahli kitab halal atau haram? Sembelihan ahli kitab halal atau haram? Hah? Apa Pak? Para jemaah kok kayaknya enggak kompak nih. Ya, sembelihan ahli kitab? Ya. Ya, halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Kan kita dalam Al-Qur'an kan. Dan sembelihan dari ahli kitab halal bagi kalian. Siapa ahli kitab para jemaah sekalian? Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, zaman ini masih ada ahli kitab tidak? Masih ada tidak para jemaah sekalian? Zaman ini ahli kitab masih ada tidak? Masih ada? Jawabannya masih ada. Ya udah, Yahudi Nasrani di Indonesia ini semua ahli kitab. Yahudi tidak ada ya. Nasrani di Indonesia ini semua ahli kitab. Kalau ada yang mengatakan beda Ustaz gitu ya. Nah, Yahudi Nasrani di zaman Rasulullah SAW mereka masih pegang kitab gitu ya. Sekarang kita sudah hancur katanya gitu ya. Sama aja, ahli kitab di zaman Rasulullah SAW mereka sudah ngubah-ngubah kitab. Justru lebih parah, memerangi Nabi SAW kan gitu ya. Lebih parah, mereka Yahudinya memerangi Nabi, berkhianat kan. Kalau kita baca kisah perang Ahzab dan sebagainya, lebih parah lagi. Sudah ini memerangi Nabi. Ya, sehingga sama saja, dahulu sudah merubah-rubah kitab, sekarang sudah merubah-rubah kitab. Jadi sekarang ini masih ada ahli kitab. Ya udah, Nasrani di Indonesia ini semuanya ahli kitab. Sembelihan ahli kitab halal atau haram? Halal tadi ya. Halal. Kemudian para jemaah sekalian, ada yang pernah membaca hadis ya, Nabi SAW pernah diberikan hadiah daging dari wanita Yahudi, dan daging tersebut telah diberi racun. Ada yang pernah baca hadis ini? Insya Allah ada yang pernah baca ya. Hadisnya ada ya. Nabi SAW diberikan apa? Diberikan hadiah daging. Rasulullah SAW bersama para sahabat diberikan hadiah daging oleh seorang wanita Yahudi. Daging ini beracun. Kemudian dimakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Beberapa sahabat sampai ada yang meninggal. Tetapi Nabi SAW baru makan sedikit, tiba-tiba dagingnya berbicara, ini Mas Muhammad, saya ini racun. Akhirnya beliau tidak makan. Ya, tidak makan. Sehingga ada ulama yang menjelaskan Nabi Rasulullah SAW itu mati syahid karena diracun ini. Ya, diracun karena dampak dari racun tersebut masih ada terasa sampai sisa hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah baca di sini? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah dengar? Ada barusan. Insya Allah ada di sini. Nah, sekarang siapa yang memberikan hadiah? Siapa? Perempuan Yahudi. Sembelihan ahli kitab halal. Sembelihan ahli kitab halal. Sekarang para jemaah sekalian, ini yang memberikan hadiah seorang Yahudi. Ada kemungkinan tidak
perempuan Yahudi ini ketika menyembelih sembelihan tersebut tidak menyebutkan Allah, tidak menyebutkan nama Allah, ya, dan bahkan menyebut nama Uzair. Kan ya, qala Yahudu, dia orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah gitu. Ada tidak? Ada kemungkinan tidak perempuan Yahudi ini ketika nyembelih tidak menyebut nama Allah, kemudian menyebut Uzair? Ada kemungkinan tidak para jemaah? Ada kemungkinan? Atau lupa nyebut nama Allah? Ada kemungkinan? Ada. Kemungkinan yang besar atau kecil? Nah. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan tidak perempuan Yahudi tadi atau keluarganya ya menyembelih dengan tidak menyembelih sembelihan tersebut, daging tadi, terdapat daging dengan cara yang tidak syar'i. Dia tidak sembelih, mungkin dipukul kepalanya, mungkin disiksa bagaimana cara hukum, cara orang-orang dulu nyembelihnya, atau dia sembelih pakai kuku, pakai tulang, tidak boleh ya. Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan tidak? Besar atau kecil? Ya. Daging sembelihan tadi Rasulullah SAW terima dari perempuan Yahudi tadi, dan Rasulullah SAW tidak membebani diri, bahasanya takalluf, sampai mewawancara dulu, interogasi dulu perempuan Yahudi tadi. Kamu tidak lupa kan pas nyembelih baca nama Allah? Karena kalau ada bukti nyata sampai ke depan Nabi SAW, bukti nyata ada orang bersaksi, atau mungkin zaman sekarang sampai dilihatin videonya gitu, itu bukti nyata berarti. Perempuan Yahudi ini ketika sembelih dia nyebut nama Uzair, haram sembelihan tersebut. Atau orang Yahudi ini dia sembelih bukan dengan cara syar'i, dipukul kepalanya atau bagaimana, ya. Ada orang datang, Rasulullah saya bersaksi perempuan ini dia nyembelihnya nyebutnya nama Uzair. Bukti nyata sampai ke depan Nabi SAW dia bilang begitu, maka status sembelihannya adalah haram. Kalau ada bukti nyata. Kalau ada apa para jemaah sekalian? Bukti nyata. Tetapi Nabi SAW tidak takalluf, tidak membebani dirinya, bertanya-tanya, interogasi dulu untuk memastikan kehalalan daging ini sembelihannya. Jangan-jangan kamu sebut Uzair ya? Ayo ngaku. Ya. Gimana kamu ini? Ya, tapi beliau makan saja. Ya, dan ini yang kata ulama katakan kaidah laslu fil asya al-ibahah, merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, makan saja, hukum asalnya halal. Ya, makan saja selama tidak ada bukti nyata. Bukti nyata dan tadi dalil tadi. Ya, bukti nyata. Tidak ada bukti nyata. Tidak bisa kita katakan haram. Sebagaimana contoh Nabi SAW. Contoh lagi ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tuna bil laham. Sesungguhnya ada orang datang membawa kepada kita, ngasih kita daging. La nadri, kami tidak tahu. Ya. Adzukira rasulullahi alaihi amba. Kami tidak tahu apakah disebutkan nama Allah atau tidak di daging ini. Jadi ada kelompok datang ngasih daging. Ya. Kita tidak tahu ini disebutkan nama Allah apa tidak tahu. Ya. Karena kalau terbukti tidak disebutkan nama Allah, haram daging ini. Tapi tidak tahu. Kemudian apa sabda Rasulullah? Sammu alaihi antum wa kulu. Kalian makan samu, sebut nama Allah pada daging tersebut dan makanlah. Makan bismillah aja makan. Ya. Makan. Bahkan Aisyah mengatakan wa kanu hadithi ahdil bil kufur, dan mereka baru saja masuk Islam saat itu. Mereka baru masuk Islam. Baru saja masuk Islam, mungkin tidak tahu kaidah nyembelih dan sebagainya. Ya udah makan aja kalian. Tetapi kalau ada bukti nyata daging tersebut, ini kan ada bukti nyata,
ngelihat dan sebagainya, ada orang bersaksi, dia nyembelih tidak sebut nama Allah, sebut malah ini, itu haram. Bukti nyata. Ya, paham para jemaah sekalian? Ini kemudahan dari Allah sudah. Katanya ulama menjelaskan kaidah ini kemudahan dalam agama Islam. Kemudahan bagi kita sehingga tidak membebani diri dan tidak takalluf. Kalau saya para jemaah sekalian, saya ngikutin kaidah ulama ini. Saya mengikuti kaidah ulama ini, ya sudah. Saya demikian, ya selama tidak ada bukti, ya sudah. Ada air putih, ya sudah. Tidak ada bukti dia halal, tidak ada bukti haram, minum. Ada makanan, makan. Ini kemudahan. Kalau kita dibebani dengan itu akan berat nanti. Jadi terserah para jemaah sekalian. Contoh ya. Dan ada yang salah paham ya. Jadi ada salah paham, ini mana halalnya? Mana buktinya? Jangan. Kalau begitu syubhat. Oke. Ada yang seperti itu kan? Ya, mana ini? Mana bukti halalnya? Oh, belum. Jangan. Kalau gitu syubhat, enggak mau syubhat. Kalau kita terserah para jemaah sekalian, tetapi kalau mau pakai kaidah seperti itu, tolong konsisten. Kalau mau pakai kaidah itu tolong konsisten. Jangan hanya pada obat, jangan hanya pada produk-produk tertentu. Kalau mau konsisten para jemaah sekalian. Kalau mau pakai kaidah itu, kalau belum jelas syubhat. Contoh para jemaah sekalian, kalau mau konsisten terapkan juga yang seperti ini. Mau makan mie ayam pinggir jalan. Nah, ini ada mie ayam ya. Mie ayam di mana para jemaah? Pinggir jalan. Harusnya konsisten. Kalau dia mau konsisten seperti ini, datangi dulu abang penjual mie ayamnya. Bang, mohon maaf bang, abang ini muslim, ahlul kitab atau musyrik? Kenapa dia? Gini bang, mohon maaf aja bang, bagi saya harus jelas perkaranya. Karena abang muslim atau ahlul kitab boleh samakan mie ayamnya abang ini. Tapi kalau musyrik abang Hindu itu maaf, ini saya tak jadi makan di sini bang. Karena sembelihan mie ayam abang ini apa? Apa namanya? Haram bang kalau abang Hindu. Tak jadi makan sini bang. Mohon maaf bang. Karena perkaranya belum jelas. Ya. Abang ini siapa? Saya pastikan dulu. Kalau belum jelas, syubhat bang. Kan begitu harusnya keadaannya kan? Sesuai keadaan dia tadi kan? Nah, dia keluarkanlah KTP-nya abang ini, terus di muslim 100%. Ya, mohon maaf bang. Ini abang ini ketika nyembelih mie ayam ini, ayamnya ini bang, abang kan biasa tidak lupa baca bismillah kan bang? Gitu ya? Maaf bang, ini saya harus pastikan dulu. Kalau belum jelas ya, kalau abang tidak biasa bismillah, ini haram ini bang. Kalau belum jelas perkaranya, syubhat saya tidak jadi makan sih. Gitu kan, jangan salah deh, saya nuang kecap aja bismillah. Tapi abang juga bang ya, kalau nyembelih abang pastikan dua wajdainnya putus ya, dua uratnya itu putus bang ya, pastikan enggak bang itu ya. Maaf bang, ini kalau belum jelas perkaranya, kalau saya tidak tanya seperti ini, belum jelas perkaranya bang. Kalau belum jelas, syubhat. Pastiin dulu bang, benar nggak bang? Oh jangan salah deh, saya kalau nyembelih ayam putus semuanya. Ngomong-ngomong bang, ini ayam di sini, ayam yang abang pakai ini abang sembelih sendiri atau sebagiannya beli di tempat penjualan? Nah itu dia deh, sebagian saya sembelih, sebagian saya beli di tempat penjualan. Nah itu dia bang, itu tolong dipastikan di sana bang. Jangan-jangan di tempat penjualan itu ada yang musyrik, ya, ada yang apa? Ngaku Islam sih bang, tapi tidak sholat, musyrik dan sebagainya. Itu dipastikan bang, mie ayamnya itu. Ya, atau dia juga sebelahnya juga tempat sembelih babi, wadahnya nyatu, nempel semuanya dan sebagainya. Itu dipastikan bang. Kalau belum jelas urusannya, belum jelas perkaranya, ini kan subhat bang, saya tinggalkan. Ya, kita mau seperti itu pada jemaah sekalian? Mau tidak? Ya terserah sih. Kalau saya silakan aja, tapi konsisten. Konsisten belum jelas, jangan-jangan. Kan ada kemungkinan tidak semua tadi. Ya, dia musyrik ya. Bisa jadi kan ada kemungkinan walaupun kita di Jakarta muslim mayoritas, tapi bisa jadi yang jualan Hindu bisa jadi enggak? Ya pastikan enggak, harus pastikan apa enggak? Pastikan. Jangan-jangan gitu ya. Makanya tadi kaidah jangan tuh tidak bisa, yakinu la yazulu bisyak. Harus yakin, udah kembali hukum asal.
Kalau mau terserah saya sih, kita sih terserah saya. Kalau saya pribadi, kita mengikuti arahan ulama, sudah hukum asal halal. Kalau tidak ada dalil sama bukti nyata, ya udah kembali ke hukum asalnya halal, bukan kembali ke hukum asalnya syubhat. Karena hukum asal sesuatu halal bukan syubhat. Dia kan kalau belum jelas nggak mau tahu syubhat kalau gitu, dia kembalinya apa? Syubhat kalau gitu. Kalau mau konsisten, jangan hanya pada obat-obatan dokter saja. Kaedahnya ini. Kemudian kalau mau konsisten para jamaah sekalian, jangan hanya pada obat-obatan saja atau kepada produk tertentu, semua dia berlaku begitu. Contoh, ini perkara yang paling sederhana. Perkara yang paling sederhana, ini ada permen para jamaah, ini mereknya saya tutup dulu. Kalau mau konsisten, jangan pada obat saja atau kosmetik saja atau produk-produk tertentu saja. Ya. Yang dikritisi terus halalnya mana bukti halal, mana sertifikat halalnya gitu ya. Kalau dengan macam-macam tadi kaedah-kaedah yang dipakai, kalau mau konsisten dong. Contoh misalnya ini permen gitu, permen atau ada yang punya permen yang lain gitu. Dalam permen tersebut tertulis tidak komposisinya permennya. Pertama apa para jamaah sekalian? Pengawet. Ada pengawetnya permen? Ada. Ini baru permen loh, makanan sederhana. Pewarnanya ada tidak? Pewarna buatan permen tersebut? Ada yang ungu merah. Kemudian pemanis buatan ada tidak pada jamaah sekalian? Ada ya? Kemudian pengatur rasa ada tidak? Ya kan ini permen ini aja nih, masya Allah obatnya macam-macam nih ini. Ya aneh-aneh ini begini nih, pemanis buatan ya. Kemudian asam sitras, sukralosa gitu, sorbitol dan sebagainya. Iya kan? Ini kira-kira dibuat di Indonesia atau impor dari negeri kafir para jemaah? Tadi pengawet buatan, pemanis buatan, pewarna buatan, apa itu diimpor dari negeri kafir atau ini? Nah, diimpor kan? Iya kan? Itu permen, itu bahkan sebagian permen memang impor. Ya kan? Nah, kalau mau pakai kaedah tadi sama kayak obat-obatan tadi para jemaah sekalian. Pertama, pemanis tadi, pengawet tadi sudah ada halal atau enggak? Pemanis sama pengawet buatan pada itu harus ditelusuri cara pembuatannya. Ya tidak. Kalau jadi sebelum makan permen dia dulu komposisinya nih. Oh ini pengawetnya ini siapa nih? Belum dari kafir. Jangan gitu kan. Harusnya sama juga kaedahnya kan. Ya. Ada pengawetnya, ada apanya? Ini sudah halal belum? Ada ini belum? Ya, pengawetnya sudah halal belum? Ini sudah halal belum? Ada sertifikat halalnya belum? Nih, kalau vaksin aja semua tuh dicari itu gitu ya. Mana halalnya gitu. Tapi kalau permen semua udah makan aja gitu ya. Kalau makan, udah halal atau tidak. Jangan-jangan dari negeri kafir. Ini semuanya bahan kimia semua, pengawet, pemanis buatan bahan kimia tidak para jemaah. Ya, kalau alasannya obat bahaya karena bahan kimia, jangan makan permen dong. Itu baru permen. Jangan makan apa lagi memang? Jajan-jajan biasa, kue-kue dan sebagainya, kue-kue yang dijual semua pakai pengawet. Karena kalau nggak pakai pengawet nggak bisa bertahan lama. Jadi kalau alasannya karena obat-obat dokter ada bahan kimia, harusnya sama juga dong. Jangan makan permen, jangan makan ini obat-obatan snack-snack dibungkus apa semua pakai bahan kimia. Tapi kok yang di ini kan obat dokter aja gitu. Konsisten dulu, nggak masalah, yang penting konsisten. Kemudian para jemaah sekalian kalau pakai kaedah tadi konsisten juga. Contoh misalnya kalau mau disunat, kalau mau apa para jemaah? Sunat. Dia disunat atau anaknya disunat? Itu pakai obat tidak? Obat dokter tidak? Anestesinya? Iya pakai obat dokter, lidocaine namanya. Nah sebelum sunat pastiin dulu ini halal apa enggak? Sudah ada sertifikat halalnya belum lidocaine ini? Lihat kandungannya. Oh ini kandungannya, cek dulu halal apa enggak? Oh dari negeri kafir apalagi lidocaine ini? Gitu kan? Ya kalau gitu subhan kamu pakai, sunat dosa anestesi. Kan gitu. Ya. Nah begini para jemaah sekalian, kalau mau konsisten dong kan gitu ya. Kalau mau pakai kaidah tadi, jangan-jangan katanya kemudian dari negeri kafir, kemudian bahan kimia. Konsisten. Ya. Nah, sekarang para jemaah sekalian saya persilahkan mau pakai yang itu atau mau pakai kaidah ulama, terserah. Kalau pakai kaidah ulama enak gitu hidup kita. Saya sih pakai yang itu. Tapi kalau mau pakai yang tadi jangan-jangan apa dan sebagainya silahkan aja, tapi konsisten.
Jangan pas obat dokter saja. Jangan pas obat dokter saja. Termasuk tadi pas sunat tadi kan, harusnya dipakai tadi kaidah tadi kan. Ya ini, ya misalnya pas kritisi vaksin, semua tuh dikritisi tuh, iya kan? Ini sudah ada sertifikat halalnya belum? Jangan-jangan ini belum. Padahal di vaksin tersebut sudah tertulis kandungannya apa? Kan tertulis kan? Dan penggunaan babi dalam vaksin sedikit, minoritas. Mayoritasnya tidak pakai babi sama sekali. Ya karena informasi yang menyebar aja yang salah gitu. Ya media biasa gitu. Ya harusnya dibuktikan. Ya pakai kaidah tadi, mau sunat demikian juga pada jemaah sekalian. Kan ini kandungannya apa? Jangan-jangan konspirasi, bisnis uang, gitu kan? Mahal juga hidupin itu mahal, jemaah. Ya. Sudah ada sertifikat halal belum untuk hidupin? Kalau belum ada sertifikat halal, saya tidak mau pakai, gitu kan? Silakan. Begitu juga kalau melahirkan. Kadang-kadang kalau melahirkan, ibu tuh kan kadang-kadang robek sedikit kan? Ya makanya ini para bapak-bapak tahu buat enaknya aja gitu kan, nggak tahu ini perjuangan gitu. Ya robek, kadang-kadang robek. Nah itu kadang-kadang perlu dijahit robekannya. Ya kadang-kadang langsung jahit, kadang-kadang perlu anestesi gitu. Anestesi lidokin tadi. Ya jadi sebelum tanya bu, ini, jadi sebelum sunat bu itu sudah sertifikat halal belum bu? Oh belum ada. Nah ini dia jangan-jangan. Dan dia kafir kan? Ya jangan-jangan, maaf subhan, jangan. Ya sudah sunat nggak usah pakai anestesi. Nah begitu para jemaah sekalian gambaran kurang lebih tentang hukum halal haram obat. Dan begitu juga untuk makanan yang diminum secara umum dan makanan dan minuman yang masuk ke perut kita. Semua kembali kepada kaidah al-aslu fil at'imah wa asyribah halal. Hukum asal terhadap makanan dan minuman, hukum asalnya apa? Halal. Ya. Hukum asalnya adalah halal. Jadi tentang halal dan haram ini simple tadi ya. Hukum asalnya halal. Kalau ingin bilang haram buktikan. Pertama dengan dalil, yang kedua buktinya nyata. Kalau tidak ada kita kembalikan ke apa? Hukum asalnya halal. Ya, hukum asalnya halal. Bukan kembali ke hukum asalnya apa? Syubhat. Kalau gitu syubhat, ini obat dokter ini belum jelas katanya. Ini tidak benar pada jemaah sekalian. Dan ini yang kita jumpai yang tidak benar, yang perlu kita luruskan. Banyak yang tadi beberapa ikhwan ngaji tiba-tiba anti total sama obat dokter, tidak mau saya. Dengan berbagai macam alasan tadi, tidak mau saya. Mulai dari bahan kimia, dari apa dan sebagainya itu tidak mau. Anti total. Padahal praktek dari para ulama kita tidak demikian pada jemaah sekalian. Tidak. Ya. Saya sering contohkan itu adalah ada ulama kontemporer sudah meninggal beliau baru-baru saja, yaitu Syekh Musa Al-Nasr. Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah, beliau ulama di zaman ini baru-baru meninggal. Beliau adalah ulama yang salah satu fokusnya memperdalam Tibbun Nabawi. Memperdalam apa? Memperdalam Tibbun Nabawi, sehingga ketika beliau datang ke Indonesia ini beliau mengajarkan beberapa ustaz, cara bekam, cara apa. Memang beliau fokusnya salah satu yang beliau dalami Tibbun Nabawi, Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah. Tetapi beliau diuji dengan penyakit diabetes. Dan beliau pun untuk diabetesnya tersebut beliau mengobati dengan suntik insulin. Jadi beliau suntik insulin. Dan suntik insulin kan suntik sendiri. Itu dilihat sama ustaz-ustaz yang lain, suntik insulin di perut, tinggal tempel di perut, suntik insulin. Minum obat-obatan dokter juga, kontrol ke dokter juga. Ini beliau yang mendalami Tibbun Nabawi, dikombinasikan. Dan demikian Syekh Utsaimin juga menjelaskan ara anta jama'al insanu ya baina hadza wa hadza. Harusnya manusia itu mengkombinasikan obat-obatan, pengobatan yang sudah teruji, obat-obatan kedokteran modern maksudnya Syekh Syekh Utsaimin itu, dengan pengobatan Tibbun Nabawi, ruqyah dan sebagainya dikombinasikan. Dan ini praktek ulama kita para jemaah sekalian. Praktek ulama kita dikombinasikan, minum obat dokter, dia juga ruqyah, obat-obatan ditambah dengan Tibbun Nabawi. Itu praktek ulama kita. Kalau sakit ya ke dokter, sakit dirawat di rumah sakit. Masuk semua obat, infus masuk, ini masuk. Tidak ditanya-tanya dulu, ini infus dari mana, jangan-jangan haram, dari negeri kafir. Jangan infus deh.
Udah ada sertifikat halal belum? Impus masuk aja. Masuk semua. Nah, tiba-tiba ada yang salah paham. Baru ngaji, baru memperdalam Tibun Nabawi, anti ilmu kedokteran, tidak mau obat-obatan dengan alasan tadi negeri kafir, kemudian obat kimia dan sebagainya. Ini praktek yang tidak benar pada jamaah sekalian. Dan kenapa harus dipertentangkan? Ya, Tibun Nabawi pokoknya anti sama pengobatan modern, tapi tidak anti dengan pengobatan Cina, pengobatan apa tidak anti, gitu. Tidak anti. Khusus pengobatan kedokteran saja anti, tapi kalau digabung dengan Cina boleh gitu. Tibun Nabawinya. Padahal kalau sejarah kedokteran modern berasal dari kaum muslimin, ya, yang menemukan operasi cesar kaum muslimin, yang menemukan peredaran darah kaum muslimin, yang menemukan alat-alat bedah kaum muslimin, yang menemukan vaksin juga kaum muslimin. Sekolah kedokteran pertama di dunia Andalusia sebanyak. Sedangkan kalau kita lihat ya pengobatan Cina dari mana? Dari Cina. Ahlu kitab atau musyrik? Iya. Kok tiba-tiba begitu? Ada pemikiran seperti ini mungkin ya. Para jemaah sekalian. Ya, jadi khusus Tibun Nabawi anti kedokteran tidak boleh. Jadi tiba-tiba Ikhwan baru ngaji memperdalam Tibun Nabawi, kedokteran anti total. Tapi kalau pengobatan yang lain boleh, pengobatan Cina, pengobatan ini boleh dikombinasikan kedokteran tidak boleh. Ini yang perlu kita luruskan para jemaah sekalian. Ya, sesuai dengan praktek ilmu dari ulama kita dan praktek ulama serta ustaz-ustaz kita. Ya. Demikian. Kemudian masih ada pembahasan lagi terkait dengan halal dan haram obat. Ustaz, bagaimana kira-kira tentang fatwa halal MUI? Ya. Fatwa halal MUI. Fatwa halal MUI. Atau sebelumnya kita jelaskan ada obat-obat yang lain misalnya paracetamol gitu ya. Itu kira-kira para jamaah sekalian paracetamol halal atau haram? Contoh misalnya. Paracetamol halal atau haram? Hah? Halal atau haram paracetamol? Iya halal hukum asalnya kan. Kalau ingin mengatakan haram paracetamol ini, cari bukti bahwasanya dia ini haram. Mengandung yang haram, kemudian cari dalil paracetamol haram haram gitu. Kemudian terkait dengan fatwa MUI para jamaah sekalian, pertama kita bersyukur ya dengan keberadaan MUI ya, memberikan fatwa halal. Ini bersyukur kenapa? Karena dengan fatwa halal MUI ya kita menjadi lebih yakin. Ini bersyukur dan kita berterima kasih kan, jadi yakin kan Pak? Semakin yakin halal. Tetapi jangan sampai mindsetnya menjadi terbalik. Kalau tidak ada fatwa dari MUI, hukumnya haram atau syubhat. Ini yang tidak benar pada jamaah sekalian. Ya. Jadi kalau tidak ada fatwa halal MUI, hukumnya menjadi haram. Ya, ini perlu diluruskan. Ya. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih ada fatwa halal MUI memastikan supaya kita semakin yakin, untuk membuat semakin yakin. Tetapi bukan artinya tidak ada fatwa halal tiba-tiba langsung jadi haram. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Jadi bahkan ada usulan untuk di Indonesia ini yang dibutuhkan adalah fatwa haram, lebih dibutuhkan daripada fatwa halal. Jadi terus terang ini bendanya haram, ada babinya, sudah haram gitu kan. Itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Ya, karena kalau pakai kaidah tidak ada fatwa MUI haram atau ditinggalkan saja, ya sudah. Kalau ada apa-apa, ada kosmetik, ada apa, ya tunggu dulu berarti. Kalau enggak cuma dua kemungkinan. Haram sama syubhat, tinggalkan. Ya, mau sunat tadi, ya mau sunat ya. Pakai anestesi lidocaine, belum ada sampai sekarang belum ada sertifikat halal MUI-nya. Berarti kan kalau pakai pemikiran yang tadi, kalau tidak ada sertifikat halal MUI, cuma dua kemungkinan, haram sama syubhat, tinggalkan. Ya sudah, silakan saja. Ya. Jadi itu juga terkait dengan fatwa halal
MUI, intinya kita berterima kasih dan kita ya bersyukur. Kita menjadi lebih yakin. Tapi jangan sampai terbalik, tidak ada fatwa halal MUI hukumnya menjadi haram sama syubhat. Tetap hukumnya al-aslu fil asya'a al-ibahah. Itu hukum asalnya para jemaah sekalian. Ya. Kemudian masih terkait dengan fikih halal sama haram obat ya, tadi terkait obat-obatan secara umumnya. Kemudian ini juga yang perlu kita ingatkan para jemaah sekalian ya. Sebagian orang tadi ada yang bahasanya takaluf. Ya, tadi takaluf ya, pokoknya saya tidak mau makan kecuali ada sertifikat halal. Pokoknya saya harus yakinkan dulu ini tidak mengandung yang haram. Selebihnya itu terserah jemaah sekalian, itu terserah dia. Terserah dia. Tetapi untuk apa masalah halal haram ini dia kuat sekali. Tetapi masalah pendapatan apa dia biarin. Jadi masalah ini biarin tapi ternyata kerja di bank. Ya. Masalah ini dia masya Allah luar biasa nih, halal apa enggak haram. Coba detail sampai apa? Detail sampai ini dan sebagainya. Tapi halal haram dia dapatin itu tidak diperhatikan. Ya terserah saja para jemaah sekalian sih, boleh gitu kan. Terserah mau itu buat yakinin diri sendiri. Serah. Tapi konsisten. Kalau kita kembali ke hukum asal, ya kembali ke hukum asal. Kemudian juga jangan salah paham juga para jemaah sekalian, ini hukum asal al-asl fil asyal ibahah. Ya, kita punya namanya hukum asal. Ya, hukum asal. Dan ini hukum asal secara umum, yang namanya kaidah fikih ada istisna, pengecualian. Contoh misalnya para jemaah sekalian. Ya. Kita misalnya sedang ada di daerah musyrik, daerah Cina misalnya, atau di Indonesia di Pulau Bali, ya. Maka hukum asal makan daging di situ halal atau haram? Hukum asalnya apa? Halal atau haram hukum asalnya? Iya, hukum asalnya sekarang haram. Paham ya? Karena tinggal di daerah apa? Daerah musyrik. Jadi kalau kita sedang di Cina misalnya, itu kan mayoritasnya apa? Musyrik, bukan ahli kitab ya. Kita sedang di Pulau Bali, mayoritasnya siapa? Musyrik ya. Maka hukum asal dagingnya di situ, hukum asal dagingnya adalah haram. Berbeda kalau kita tinggal di sini. Kita tinggal di Jawa misalnya, hukum asal daging makan mie ayam itu hukum asalnya apa? Halal. Paham sini jemaah? Ya, memang hukum asalnya al-aslu fil asya' al-ibahah, tetapi kan ada istisna pengecualian. Pengecualiannya tadi kalau kita misalnya di Cina, di Pulau Bali, kalau makan mie ayam, hukum asalnya ini halal atau haram? Makan mie ayamnya? Hah? Tinggal di Pulau Bali atau di Cina, makan mie ayamnya itu hukum asalnya halal atau haram para jemaah? Apa? Iya, haram hukum asalnya. Hukum asalnya haram karena mayoritas orang di situ adalah musyrik, nyembelih ayamnya udah halal makanannya. Sehingga hukum asalnya adalah makan mie ayam di situ hukum asalnya kita haram. Perlu kita pastikan. Ya, kita pastikan dulu ini halal apa enggak. Sembelihannya ayamnya ini, mie ayamnya ini. Ya, perlu kita pastikan. Kalau kita tanya dia ternyata muslim, udah makan. Gitu kan? Paham di sini para jamaah maksudnya? Ya paham ya. Nah tapi kalau di Jawa di mana ya enggak mie ayamnya, ya insyaallah. Nah kemudian kita lanjutkan lagi masalah beberapa fikih lagi ya tentang halal haram obat. Kemudian di sini ada pertanyaan juga tentang hukum ya, obat-obatan yang menggunakan golongan narkoba. Narkoba atau psikotropika dan zat adiktif yang lainnya. Misalnya obat penenang ya. Aprazolam, diazepam, obat penenang misalnya. Kemudian beberapa obat tidur bagi orang yang benar-benar susah tidur. Kemudian ada anti nyeri yang sangat kuat
dia menggunakan golongan golongan seperti kodein. Ya, dia menggunakan golongan kodein, ya, golongan narkotika. Kira-kira hukumnya apa para jemaah sekalian? Hukumnya apa kira-kira? Pakai obat-obat seperti itu? Nah, ini ada fatwa dari Syekh bin Baz. Jadi bukan fatwa saya ya. Saya bacakan. Amma idza kana la taskur kathiruha walakin yahsalu biha ba'du takhfif wa takhdir li takhfifil alami fala haraja fi dzalika. Apabila tidak memabukkan ya, jumlah yang banyak dan juga dia tidak memabukkan dalam jumlah banyak ya. Kalau jumlah banyak memabukkan, apabila tidak memabukkan, kemudian bisa meringankan nyeri dan obat itu bisa menimbulkan anestesi, takhdir, maka fala haraja fi dzalika, tidak apa-apa katanya Syekh bin Baz. Ya, ini fatwa terkait dengan apa hukum menggunakan tadi obat tidur, obat penenang yang dari golongan psikotropika. Perhatikan dari penjelasan Syekh bin Baz ini. Yang pertama para jemaah sekalian, kenapa golongan obat-obat narkoba ini tidak boleh? Kenapa kira-kira para jemaah? Narkoba ini tidak boleh kenapa? Kenapa? Apa sih sebabnya? Kenapa? Apa sebabnya? Ketagihan. Apa sebabnya? Yang paling utama apa? Hah? Merusak. Apa sebab paling utama lagi? Iya, karena narkoba ini adalah homer kan gitu ya. Homer tidak? Homer kan? Dan homer dan membahayakan. Kullu muskirin homer. Semua yang memabukkan homer, dan homer ini ada dua sifatnya. Yang pertama menghilangkan sebagian akal atau menghilangkan seluruh akal. Yang kedua membuat kecanduan. Ini dua sifat khamar. Narkoba masuk khamar apa tidak? Masuk khamar apa tidak? Iya, jadi narkoba ini dilarang karena khamar pertama menghilangkan sebagian akal atau seluruh akal. Kan ngefly itu. Ya. Kemudian yang kedua kecanduan apa tidak? Kecanduan. Sehingga kalau ada dua sifat ini disebut dengan khamar. Nah, sekarang bagaimana dengan obat-obatan dokter yang bahannya dari situ? Ya, diazepam, kodein, alprazolam itu memang masuk golongan psikotropika, tapi sudah jadi obat. Bagaimana hukumnya? Maka kata Syekh bin Baz tadi, fatwanya boleh. Dan beberapa fatwa ulama yang lain. Kenapa? Karena perhatikan bedanya di sini. Yang pertama, obat-obatan dokter sudah ada dosisnya. Obat dokter sudah ada dosisnya, sehingga tidak menyebabkan hilang akal atau hilang sebagian akal, apalagi ngefly seperti orang mabuk atau pakai narkoba. Pertama, obat-obat dokter sudah diatur dosisnya, ya tidak? Ya. Dan faktanya demikian, kita ngeresepin obat anti nyeri, ya. Ngobatin obat anti nyeri atau ngobatin obat anti cemas. Ini ada orang sakit banget ya, memang ada orang sakitnya luar biasa, kanker misalnya, habis operasi. Itu kalau obat anti nyeri biasa itu masih teriak-teriak dia. Ya. Harus obat yang kuat. Terkadang butuh ini kodein. Kodein ini pun golongan psikotropika yang paling rendah kodein ini. Yang paling tinggi kokain. Kokain ini sering dibawa sama orang-orang prajurit yang perang. Kokain sering dibawa oleh prajurit yang perang. Sehingga ketika perut mereka ketembak, usus terburai, tinggal minum kokain. Jadi dia tidak ngerasain sakit. Jadi tetap lanjut perang sambil bawa usus gitu. Tidak sakit tuh. Masih, atau bisa kembali ke camp sambil bawa ususnya gitu terburai. Tapi tidak ngerasain sakit karena sudah masuk kokain. Ya, nanti baru sampai sana baru ini gitu ya. Setelah kokainnya habis baru gitu. Ya. Jadi pertama kodein misalnya anti nyeri itu golongan, bukan seperti golongan narkoba yang berbahaya itu, bukan, tapi dia rendah.
Kemudian dosisnya diatur sehingga tidak ada orang yang kita resepkan nanti jadi tiba-tiba nge-fly dan dok saya sakit apa dok nggak ada gitu ya, nggak ada karena sudah diatur dosisnya untuk kebutuhannya saja ya. Atau ada orang yang misalnya lagi cemas tuh, kemudian kita kasih obat penenang, kita atur dosisnya, tiba-tiba setelah cemas ganti nge-fly gitu terus ada nggak ada gitu, dia jadi tenang gitu kan, namanya juga obat penenang ya. Sehingga yang pertama ini para jemaah sekalian ya, dia tidak menyebabkan hilang akal karena dosisnya sudah diatur. Kemudian yang kedua, karena dosisnya sudah diatur, dia tidak menyebabkan ketagihan. Asalkan sesuai dengan resep dokter. Makanya beberapa obat-obat tersebut harus dengan resep dokter. Kenapa? Kita yang atur dosisnya dan kita yang atur berapa kadarnya. Nggak boleh beli sendiri. Kalau beli sendiri nanti dia ketagihan tapi ya dia nggak teratur dosisnya bikin ketagihan. Sehingga obat yang kita dokter resepkan yang dokter resepkan dia tidak menyebabkan ketagihan ya. Dan insya Allah itu faktanya demikian. Ada orang nyeri tingkat tinggi kita kasih obat tidak ada ketagihan, dok lagi dok gitu enak gitu, tidak ada. Pengen sakit lagi supaya dapat obat tidak ada gitu. Nah, ada itu jadi ada 2 poin gitu para jemaah. Karena dosisnya sudah diatur dan ada indikasinya obat dokter dari bahan tersebut ya. Pertama tidak menyebabkan ketagihan, yang kedua tidak menghilangkan akal buat nge-fly seperti narkoba dan obat. Sehingga ini masuk dari fatwa Syekh bin Baz dan beberapa ulama-ulama lain boleh hukumnya. Ya, menggunakan obat ya, obat tidur, obat cemas, obat ini ya boleh hukumnya menggunakan obat-obat tersebut yang berbahan dasar psikotropika dan rata-rata psikotropikanya yang level rendah. Tidak pakai apa sabu-sabu apa rendah, itu yang tingkat tinggi tuh. Dia level rendah bagian. Hukumnya jadi boleh dengan penjelasan tadi. Ya, penjelasan tadi. Makanya para jemaah sekalian kalau ada yang menjelaskan tuh obat dokter dia ngeresepin narkoba aja dokter tuh gitu. Enggak benar para jemaah. Karena sempat ada nyebar video kayak gitu kan, nyebar video ini obat dokter bahaya, dokter tuh nyebar resepin babi, resepin narkoba dan sebagainya. Tidak benar pada jemaah sekalian. Jadi penjelasannya demikian ya. Berdasarkan penjelasan tadi, kira-kira obat bius narkoba atau khamar pada jemaah? Obat bius mau operasi, ini kan operasi ya, dibius tidak? Dibius. Pingsan tidak? Hilang akal tidak? Hilang. Sekarang obat bius khamar atau tidak pada jemaah? Obat bius khamar atau tidak pada jemaah sekalian? Obat bius khamar atau tidak? Berdasarkan kaidah tadi, khamar atau tidak obat bius? Khamar? Berarti kalau mau dibius, kalau mau operasi dosa bius. Kalau ibu-ibu kalau operasi cesar dosa bius. Atau anaknya disunat dosa dibius. Karena bahannya sama. Cuma kalau sunat dosisnya rendah gitu kan. Ya, khamar atau bukan para jemaah sekalian? Obat bius? Iya, berdasarkan penjelasan tadi obat bius bukan khamar. Karena sifat khamar 2 tadi kan. Pertama menghilangkan akal, yang kedua apa? Yang kedua apa? Bikin ketagihan. Ada enggak orang operasi dikasih bius ketagihan terus? Ada tidak? Tidak ada. Sehingga obat bius itu bukan khamar. Dia bukan khamar. Ya, dia membuat pingsan sementara, tidak sadar sementara, bukan menghilangkan akal atau menghilangkan sebagian akal. Tapi buat apa? Membuat tidak sadar. Jadi khamar itu menghilangkan akal seluruhnya, gila, atau orangnya masih sadar gitu. Orangnya masih sadar tapi akalnya hilang seluruhnya atau hilang sebagian. Kalau obat bius itu menghilangkan ketidaksadaran. Orang tidak sadar, bukan mabok. Paham para jemaah? Paham nih? Jadi pertama obat bius tersebut ya
dia bukan seperti Homer. Kalau Homer orangnya sadar, tapi akalnya hilang. Baik seluruhnya gila-gila bener gitu ya, ngomong bener-bener nggak nyambung gitu. Ya, lo kenal gue enggak? Lo kenal gue gitu, dia orang gila dah. Ya, enggak kenal. Ya iyalah, gue aja enggak kenal siapa gue. Gitu. Orang gila gitu tuh. Atau menghilangkan sebagian akal. Jadi dia membuat tidak sadar, bukan membuat hilang akal atau sebagian akal. Yang kedua, dia tidak membuat ketagihan, sehingga obat bius bukan homer para jemaah sekalian. Bukan homer. Obat bius bikin homer. Tetapi kalau ada para jemaah yang berkeyakinan obat bius homer, silakan gitu. Tapi yang penting konsisten gitu aja, konsisten aja. Kan kita agama kita konsisten, gitu kan. Ya silakan nanti istri kalau qadarullah harus jasad, maaf ini khamr enggak mau gitu ya. Ya. Mau anaknya sunat juga itu sama juga, itu obat bius juga. Maaf, ini khamr. Obat bius pokoknya khamr, Pak. Silakan gitu ya. Itu silakan aja lah. Ya. Silakan dan lain sebagainya. Jadi bukan homer. Sehingga ada juga yang bertanya, Ustaz, itu obat apa? Saya pengen seperti ulama ini. Ada kisahnya ulama, dia kakinya busuk, sehingga mau tidak mau harus dipotong. Tapi katanya tabib zaman dahulu, biar tidak terasa pas dipotong, dia harus apa? Harus minum homer dia. Minum homer yang banyak biar dia kesadarannya berkurang. Tapi ulama tersebut pilih saya tidak mau. Walaupun boleh darurat, saya tidak mau. Saya dipotong dalam keadaan sadar. Ini ulama tersebut dipotong dalam keadaan sadar. Ada yang membawa kisah ini untuk menolak bius dokter katanya. Ini hadisnya ini katanya. Kisahnya ini. Nah ini pertama salah para jemaah sekalian salah pendalilan, karena ini homer jelas-jelas homer, sedangkan bius bukan homer gitu. Sedangkan bius itu homer. Ya, paham di sini para jemaah sekalian ini? Paham ya? Kemudian ini sebentar lagi jam 11. Saya lanjutkan materi atau mau tanya jawab para jemaah? Karena ini saya ini mohon maaf ya yang saya hanya bisa sampai jam 11 ya. Ini saya lanjutkan materi atau mau tanya jawab kita? Gimana para jemaah sekalian? Ya udah, kalau begitu kita tanya jawab saja. Kalau ada yang tanya jawab nanti kita lanjutkan materi. Ya silakan para jemaah sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan terkait dengan halal haram. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukron jadi sudah paham sekarang ilmunya. Memang sebelumnya kadang suka ragu-ragu begitu Ustaz. Nah, pengen tanya. Saya pernah dengar kurma yang berasal dari Iran itu ada isu bahwa dikasih racun untuk mandul kalau nggak salah. Nah pertanyaan saya bukannya benar apa enggak, tapi apakah benar ada obat yang atau racun yang bisa membuat kita menjadi mandul. Kemudian yang kedua, pertanyaan medis. Kebetulan ibu saya menderita darah tinggi. Tiap hari dia harus minum obat. Saya lupa apa nama obatnya, untuk nurunin tensi. Nah, dan ini dengar-dengar benar apa enggak sih, kurang tahu. Apa benar obat yang dikonsumsi tiap hari rutin itu bisa mengakibatkan ginjal itu jadi bermasalah, dan apa solusinya Ustaz? Karena memang penderita darah tinggi itu rasanya susah keluar dari obat untuk penetral tensi itu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan ada isu kurma dari Iran dimasukkan obat yang menyebabkan bikin mandul. Ya, memang ini berita-berita seperti ini
banyak ya, dan sejenis. Contoh ada hati-hati dengan softtek merek X gitu ya, karena sudah disisipi oleh Yahudi obat yang bisa bikin mandul. Hati-hati obat makanan dari produk X dari negara ini ya sudah kemasukan virus HIV. Ya hati-hati. Kemudian ditambah-tambah hadis-hadis sama ayat-ayat sedikit gitu kan, walan tardu angkal yahudu walan nasara gitu ya. Kemudian dan sebagainya ya. Para jamaah sekalian, ya ini kita hati-hati mendengarkan berita ini. Ya, di antara hoax ya di zaman ini, zaman now ini ya, dengan zaman internet, sosial media, sangat mudah menyebar berita hoax. Dan salah satu yang paling banyak menyebar adalah berita hoax tentang kesehatan. Berita hoax tentang kesehatan. Terlebih ditambah-tambah dalil dan sebagainya, makin mantap lagi. Padahal hoax. Ini ditambah dalil ya, tambah dalil lagi hoax. Ditambah dalil tentang hoax. Iya. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam rangka menyebarkan, jangan langsung percaya dan jangan langsung main share. Percaya saja jangan langsung gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang berita tersebut dari siapa? Penulisnya tidak ada, nama penulisnya siapa, tidak jelas. Ini jangan langsung main percaya. Ya, ada broadcast tidak ada nama penulisnya, boleh tidak kita percaya? Tidak boleh, ini dalam ilmu hadis kan majhul namanya. Siapa ini? Jangan langsung percaya. Kemudian seandainya ada nama penulisnya, lihat dulu penulisnya ahli atau tidak. Yang ngomong kan begitu, di Jahr wa Ta'dil. Jangan langsung percaya umat Islam. Jadi kita jangan asal percaya berita dan jangan asal percaya menyebarkan. Di zaman now ini apalagi. Ya, kadang-kadang ada tulis bahaya obat ini begini di bawahnya dokter fulan ketua ID gitu. Pernah baca enggak? Anggota ID gitu. Anggota ikatan dokter fulan. Ternyata kan zaman sekarang canggih. Jadi zaman sekarang hoax itu gampang menyebar, gampang juga dicek hoax apa enggak. Masalahnya kita mau ngecek apa enggak, kadang-kadang males gitu. Atau sifat ilmiah kita enggak ada. Ya ini nama dokter fulan ketua ID, tinggal dicek. Masuk situs, ada situsnya, lihat siapa saja ketua ID. Atau benar enggak dia dokter. Jadi untuk tahu kita dokter apa enggak ada situsnya pada zaman. Kita masukkan namanya nanti muncul, oh dokter sekian terdaftar sekian nama. Kita masukkan namanya, loh enggak ada, orangnya enggak ada. Ini berarti makhluk gaib. Tapi dia sudah langsung sebar dulu, sebar ini tidak benar. Hati-hati sekarang, makanya kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli masami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila dia menyebarkan semua yang dia dengar. Jadi dapat berita, masya Allah. Masalahnya karena bawa-bawa Islam itu loh, ada hadis, ada apa gitu ya. Hati-hati gitu ya. Hati-hati, ini sudah Zionis sudah menyicipkan HIV kepada softtek para perempuan merek X. Jangan-jangan sengaja untuk menghancurkan merek X gitu. Hati-hati, es krim ini mengandung babi, kodenya ini. Ternyata tidak benar ternyata. Kodenya itu bukan untuk babi gitu ya, tapi sosial aja lah gitu ya. Di bawahnya dalil bahaya babi gitu ya, dan sebagainya. Masya Allah sesebar. Ini hati-hati pada jamaah sekalian. Kita hati-hati ya, hati-hati tasabur dan berita. Ya memang kadang-kadang kita perlu di zaman ini fikih menyebarkan dan mendapatkan berita. Ini perlu ada fikihnya. Ini panjang fikihnya nih. Perlu ada kajian seperti ini untuk kaum muslimin di zaman sekarang. Nah seperti contohnya tadi, misalnya benarkah kurma dikasih obat langsung mandul? Tidak benar pada jamaah sekalian. Tidak ada obat sekali minum langsung mandul, tidak ada. Tidak ada obat sekali minum langsung mandul. Itu tidak ada. Banyak berita gini, hati-hati yang punya anak perempuan apa dan sebagainya. Sekarang pemerkosa di zaman sekarang, ya anak perempuan itu dikasih minum obat yang sekali minum obat ini mandul, kemudian diperkosa sepuasnya gitu. Tidak benar juga berita-berita kayak gini. Kemudian hati-hati, virus ini sudah disisipkan dalam softtek pembalut perempuan. Namanya virus nggak bisa hidup seperti itu, dia butuh keadaan khusus gitu. Ya nggak bisa hidup. Jadi kita yang sudah punya ilmunya ketawa-ketawa aja ini baca ini, tapi orang awam masya Allah gitu ya. Sebarkan ya
kurang lebih dalam bahasa syariat ini kurang lebih mohon maaf ya seperti bid'ah gitu kan. Jadi kalau orang sudah paham dalilnya, oh ini kan cok kali cok dikali-kali cok gitu. Tapi orang awam, oh ini dia di dalilnya, masya Allah, dalil ini, dalilnya gitu. Nah sama. Jadi itulah bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pada jemaah sekalian. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jadi tidak benar itu misalnya ada berita apa virus di sisi virus HIV, tidak bisa pada jemaah kita ya, kerja di laboratorium ya tidak bisa. Ada virus HIV disuntik hidup langsung itu tidak bisa. Mereka butuh media, butuh apa dan sebagainya untuk bisa hidup, butuh host rasanya. Jadi tidak benar berita tersebut. Dan ada aja yang percaya, ada juga langsung yang sebarkan gitu ya. Ada, ya, ada yang menyebarkan. Ya apalagi banyak juga yang menyebarkan salah memahami hadis. Salah memahami hadis dan sebagainya, udah nyebar berita lagi, coba ini apa manfaat makan garam gitu ya. Keluar hadisnya sebaik-baik manu adalah garam, padahal kholun cuka gitu. Udah salah ini. Kemudian di bawahnya ini bertentangan dengan ilmu kedokteran. Gitu ya. Ada itu seperti kayak gitu. Ya, broadcast seperti itu ya. Ini tidak benar. Jadi itu tidak benar ya, ada kurma kemudian disisipin bikin mandul, itu tidak benar. Tidak ada yang seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua tadi, minum obat hipertensi ya seumur hidup. Ya para jemaah sekalian, hipertensi, diabetes itu obatnya bukan menyembuhkan. Jadi obat diabetes kontrol tensi itu, obat diabetes kontrol darah, kontrol gula darah. Obat hipertensi, obat untuk mengontrol tensi itu obat bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk sekedar mengontrol supaya tensi dan gulanya stabil. Ya, stabil. Bagaimana cara menyembuhkan hipertensi dan diabetes? Cara menyembuhkan adalah memperbaiki pola hidup. Karena dua-duanya ini penyakit pola hidup. Makanya kalau ada orang yang datang ke kita kena diabetes tahap awal, kita tidak kasih obat. Pak, ada obatnya nih Pak. Obatnya perbaiki pola hidup, olahraga, tidur yang teratur, atur stresnya, jangan stres banyak, jangan tamak bikin stres, jangan rakus, jangan serakah, itu yang bikin stres. Santai wae Pak, hidup dunia Pak gitu. Ya, olahraga yang teratur Pak, jangan duduk terus di kantor, ya gerak gitu ya. Apalah gitu, gowes lah, apa gerak dan sebagainya. Pikiran stabil, makan jangan banyak Pak, semua dimakan ya. Kalau kondangan semua masuk. Ya dikontrol makanannya, ya minum gula dan sebagainya jangan kebanyakan, ya minum ini siapa ini dikontrol. Jadi kalau ada pasien diabetes datang ke kita masih tahap awal, nggak pakai obat, Pak, nggak usah pakai obat ini Pak, atur aja. Ya. Jadi memang obat hipertensi itu selama dia bagaimana cara dia berhenti minum obat, perbaiki pola hidup. Selama dia masih stres, masih hobi makan yang garam-garam dan sebagainya, selama itu dia minum obat. Gitu ya. Jadi cara obatnya. Kemudian bagaimana, apakah minum terus-terusan berpengaruh ginjal? Iya jawabannya. Semua obat itu memang ada dua tempat metabolismenya, di ginjal dan di hati. Dan minum obat pasti ada pengaruhnya. Tetapi kita kan menggunakan kaedah daripada tensinya naik terus, suatu saat bisa pecah, stroke ataupun jantungan. Kalau dipecah di kepala stroke, kalau pecah di jantungnya serangan jantung, lebih baik dia minum daripada kapan-kapan tidak tahu pecah. Kan gitu. Ya, lebih baik dia minum, dia kontrol. Ini lebih baik daripada walaupun ginjalnya agak berpengaruh sedikit, ya walaupun dia baru rusak setelah minumnya bertahun-tahun, puluhan tahun baru dia pengaruh gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi lebih baik daripada mendadak begitu. Ya, daripada gulanya tinggi terus, luka sedikit, busuk dan sebagainya, mending dikontrol dengan minum obat. Sekaligus kita nasihatin terus perbaiki pola hidupnya. Ya, begitu ya insyaallah ya. Ya. Kita lanjutkan ya, ini ada penjelasan. Ya. Mohon penjelasan jika kemasan obat bertulis pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber dari babi. Ya, ini yang dimaksud dengan katalisator. Jadi proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi. Biasanya ini pada vaksinnya, vaksin polio. Ingat ya, mayoritas vaksin tidak pakai babi. Kalau kita dapat berita di internet dan sebagainya, vaksin pokoknya babi gitu ya,
Vaksinnya babi ya vaksin, ya. Dokter ngurus babi gitu ya. Itu tidak benar pada jamaah. Ya, vaksin mayoritasnya tidak pakai babi. Di Indonesia cuma polio sama MRI aja yang baru-baru. Yang lain tidak pakai babi. Itu pun polio bersinggungan. Yang sesuai dengan pertanyaan ini, bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan itu maksudnya katalisator. Sekedar bersinggungan begini. Tidak melebur, tidak menyatu. Sekedar bersinggungan. Karena salah satu fungsi katalisator dalam pembuatan vaksin itu adalah dia untuk memotong protein. Jadi ada protein dipotong, jadi cuma sekedar bersinggungan. Dan pada produk akhirnya sudah tidak ada lagi katalisator dari enzim babi ini. Ingat enzim ya Pak, bukan daging. Jadi ada yang salah sangka buat vaksin itu babi dagingnya diulek-ulek, di blender baru masuk. Enggak, enzimnya. Enzimnya itu untuk motong, fungsinya untuk motong dia potong proteinnya. Jadi cuma bersinggungan dan tidak bergabung, cuma motong gitu. Setelah itu dia ada prosesnya bersih. Jadi vaksin polio yang tadi bersinggungan dengan babi ini pada produk akhirnya sudah tidak mengandung babi lagi. Makanya jangan percaya tuh berita-berita mengandung babi enggak. Maklumlah berita kan, kadang-kadang portal berita tuh yang penting heboh dulu, rating naik, yang klik banyak, klarifikasi belakangan gitu. Tidak benar. Jadi tidak benar ya, tidak mengandung. Sehingga pada produk akhirnya sudah tidak mengandung babi. Vaksin polio pada produk akhirnya tidak ada babi lagi. Kenapa? Ya justru katalisator tersebut harus bersih, harus tidak ada. Harus tidak ada lagi katalisator dalam produk akhir. Harus bersih. Karena kalau masih ada sisanya katalisator dari babi pada produk akhir, produk ini gagal. Kenapa? Karena enzim tersebut dia akan terus motong non-stop, rusak jadinya. Jadi harus bersih. Karena kalau masih ada sisa, gagal produknya. Dia terus motong non-stop. Gagal. Jadi harus bersih. Harus bersih. Jadi itu maksudnya bersinggungan. Pada produk akhirnya sudah tidak ada. Sehingga vaksin polio ya, ulama dunia ya mengatakan vaksin polio ini boleh, mubah hukumnya. Ya, bahkan fatwa dari Majma' Fiqih Al-Islami, ya OKI, negara-negara Persatuan Islam, hukumnya adalah fatwanya adalah bayanul litasji ala tat'im diddu syalalil atfal. Itu bunyi fatwanya. Penjelasan tasji memotivasi untuk melakukan vaksin polio. Itu fatwa ulama-ulama. Dan mayoritas ulama dunia mereka menerima kaedah istihalah. Intinya produk akhirnya. Yang penting kan produk akhir kan, istihalah. Contoh istihalah adalah kotoran hewan kemudian jadi pupuk kandang, berubah. Anggur, halal atau haram anggur? Perasan anggur? Halal atau haram? Halal atau haram? Halal perasan anggur. Kemudian dibiarkan fermentasi jadi khamar. Yang kita nilai apa? Produk akhirnya. Itu maksudnya istihalah. Para ulama dunia umumnya mayoritas dia mereka menerima kaidah istihalah. Sehingga vaksin polio mereka katakan mubah semuanya. Fatwa-fatwa ulama sangat banyak vaksin polio mubah. Ini yang pakai babi, apalagi yang tidak pakai babi, hepatitis, kemudian vaksin yang lain lagi DPT tidak pakai babi. Jadi mau bilang haram bagaimana? Tapi yang menyebar di masyarakat semua pakai babi. Ini yang bahaya, yang perlu diluruskan. Jadi vaksin polio ini halal ulama dunia. Hanya saja ulama kita di MUI mereka menerima kaidah istihalah. Mereka juga menerima kaidah istihalah. Tetapi khusus babi tidak ada ampun katanya. Khusus babi mereka tidak terima kaidah istihalah. Dan ini mazhab sebagian dari Syafi'iyah. Kalau istihalah yang lain boleh, tapi kalau istihalah babi tidak ada ampun. Pokoknya babi tidak ada ampun. Biarkan sudah bersih tidak ada ampun, haram. Inilah yang dipakai oleh MUI. Kaidah MUI kita. Makanya fatwanya MUI adalah haram tetapi karena darurat boleh. Itu fatwa MUI kita. Tapi kalau ulama dunia boleh.
Ini vaksin polio. Dan vaksin polio bukan diproduksi oleh Yahudi. Produksinya di Amerika. Vaksin polio ini produksinya di Bio Farma Bandung. Tuh, kalau main-main silakan. Dan vaksin polio ini diekspor ke negara dunia. Mayoritas negara dunia itu diekspor. Jadi di Saudi, di negara-negara Timur Tengah itu polionya pakai vaksin polionya pakai buatan Indonesia. Dan di negara-negara hampir mayoritas negara dunia punya aturan tegas. Mayoritas negara maju dunia punya aturan tegas. Kalau anaknya tidak vaksin tidak boleh sekolah. Aturan di Australia, aturan di Singapura. Coba tanya orang-orang Singapura, negara maju. Kalau tidak vaksin tidak boleh sekolah anaknya. Australia kalau tidak vaksin tidak boleh sekolah, plus tidak dapat tunjangan kesehatan. Dicek deh, coba siapa punya teman sana. Aturan resmi negara. Timur Tengah, Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, aturan resmi negara. Kalau tidak sekolah, tidak vaksin tidak boleh sekolah. Termasuk aturan haji, umroh, tidak vaksin meningitis tidak boleh, tidak ketahuan deportasi. Eropa juga begitu, sebagian negara Eropa tidak vaksin lengkap tidak boleh sekolah. Amerika, Jepang, Indonesia belum tegas aturannya. Negara-negara itu aturannya tegas. Nah, vaksin polio kita di negara Timur Tengah, di Saudi diwajibkan, di Indonesia diributkan. Vaksin polio buatan kita. Ini fakta yang benar. Ya, tidak seperti yang nyebar itu, aduh hati-hati kaum muslimin, vaksin adalah perbuatannya Yahudi, begini dan sebagainya. Keluarlah walan doa al Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum, keluar gini-gini. Akhirnya apa? Berita-berita yang tidak benar dipakai. Informasi yang tidak benar. Ya, iya memang begitu, apalagi obat dokter sayang gitu ya. Ya, jadi gitu para jamaah sekalian, ini penjelasannya, ya. Penjelasan terkait hal ini. Ini mohon maaf para jemaah, udah jam 11, mungkin kita ini yang terakhir saja, udah ya, terakhir ya, mohon maaf ya. Segala bahan konsumsi tidak ada bukti haramnya, asalnya adalah halal. Tapi bagaimana kalau ternyata bahan konsumsi tersebut haram tanpa kita ketahui? Ya, bukankah barang haram yang masuk dalam tubuh kita menjadi sebab doa kita tidak terkabulkan? Meskipun kita tidak berdosa karena ketidaktahuannya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kalau ternyata bahan yang konsumsi tersebut adalah haram tanpa kita ketahui? Jadi selama ini kita makan ternyata kita tidak tahu haram. Ya sudah, selama kita tidak tahu tersebut kita diampuni. Ya tidak. Innallaha kita tidak tahu kan, termasuk dimaafkan kalau kita tidak tahu kan. Ya, ini kesalahan kita, tidak sengaja kan. Innallaha tajawaza an ummati an nisyana anil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Ya, Allah akan mengampuni dari dari lupa, ketidaktahuan, kesengajaan, dan apa yang dipaksa. Ya, kalau kita memang makan itu tersebut kita tidak tahu, ya gimana lagi? Ya emang kita tahu hal gaib gitu ya. Ya, kalau kita tidak tahu ya sudah gitu. Ya, memang kita diperintahkan berhati-hati, tapi kan yuk kita di luar kemampuan kita, cek apa enggak, ini jangan-jangan air ini bekas air comberan, dibersihin, diapain gitu kan. Ya sudah, saya minum aja sudah. Yakin belum ada bukti. Kan begitu. Ya. Tanpa kita ketahui ya sudah, kalau kita tidak tahu, sudah dimaafkan berarti kan. Ya sudah, bagaimana yang sudah terlanjur ya sudah. Ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi sebab tidak dikabulkan. Ini maksud hadis tersebut adalah bukan makanannya yang haram, tetapi apa? Apa? Ya didapatkan dengan cara yang haram, itu maksud hadis tersebut. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Itu hadisnya. Ya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Hadisnya begitu. Ya, artinya apa? Dia tidak dikabulkan karena mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang haram. Tidak dikabulkan, bapaknya pencuri, bapaknya pemakan riba, pasti ya dia makan dari makan yang haram. Ini yang tidak dikabulkan.
Kan gitu maksud hadisnya itu begitu kan? Ya. Maksud hadisnya demikian, makanan haram dari pendapatan yang dia dapatkan. Bagaimana kalau tidak sengaja? Ya sudah, kalau tidak sengaja gimana lagi? Pertama bertobat, jangan ulangi. Udah dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya. Ya, demikian mungkin para jamaah yang bisa kita sampaikan. Ini mohon maaf ya, kita sampai jam 11 saja ya, sudah ya 1,5 jam lebih lah ya. Hampir 2 jam. Ini mohon maaf ada pertanyaan lain yang tidak bisa kita jawab ya, mudah-mudahan di lain kesempatan. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita ikhlas hanya berharap kepada Allah saja. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.